Banjir di Rote Timur sudah ada sebelum pembangunan tambak garam. Dampak positif industri didukung masyarakat. Banjir yang terjadi di Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, NTT, bukan merupakan hal baru dan telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum dimulainya proyek pembangunan tambak garam nasional. Hal ini disampaikan oleh Camat Rote Timur, Milian Bulan, yang menyatakan bahwa faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut adalah intensitas hujan yang tinggi. Ada kalau setelah hujan itu ada lumpur di jalan, dan memang kalau hujan baru selesai baru lumpur itu anak-anak sekolah juga kesulitan. Saya pernah kesulitan juga, tetapi setelah itu maka dari pihak perusahaan dari KID mereka membersihkan jalan. Nah, sangat luar biasa juga. Kalau biar habis hujan itu beberapa menit kemudian itu jalan ini langsung kering, langsung bersih. Memang awalnya begitu langsung bersih. Beberapa waktu yang lalu itu kami diskusi juga dengan AMDA. Jadi dalam kaitan dengan banjir itu kami juga menyarankan kepada AMDA untuk itu bisa dibuat selokan, ya. Jadi airnya bisa keluar dari sini, ya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan di lokasi tambak garam ini. Dan juga tanah-tanah pertanian yang tidak menyusut tadi, karena selokannya sudah baik. Inti harapan kami. Baik, terima kasih. Dalam menghadapi kondisi tersebut, tidak hanya pemerintah yang turut bergerak, namun masyarakat lokal serta pekerja proyek PT Nindya Karya juga secara aktif membantu membersihkan lumpur yang menutupi jalan akibat genangan air, menunjukkan kerjasama yang erat antara pihak proyek dan masyarakat. Kepala Desa Serubeba, Johannes Poi juga mengakui bahwa genangan air sudah ada jauh sebelum pembangunan tambak garam dimulai. Meskipun demikian, ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mendukung kehadiran industri garam nasional di daerah tersebut. Menurutnya, dampak positif yang diberikan oleh proyek ini sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi warga lokal. Banjir ini kan dia alami terjadi. Dia kan bukan tambak garam ini ada, dia terjadi. Kan sebelum tambak juga dia sudah terjadi. Ya, kaitan dengan ini mungkin kita lebih berhati-hati lah ketika kita melewati ini. Mari kita dukung tambak garam, karena ada begitu banyak dampak positif yang kita dapatkan dari tambak garam ini. Oleh karena itu perlu kita dukung. Semua warga desa perlu kita dukung hal ini. Wakil Project Manager PT Nindya Karya, Eko menegaskan bahwa proyek tambak garam tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat. Sebaliknya, proyek ini telah membuka peluang lapangan kerja serta berbagai kesempatan ekonomi baru bagi penduduk sekitar. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah terkait pelaksanaan proyek dan pengelolaan dampaknya. Banjir yang mengganggu keselamatan lalu lintas nanti mungkin di saat itu ada dari Polres yang membackup nantinya untuk keselamatan dan keamanan masyarakat, terutama yang para pemakai jalan. Karena untuk penanganan ini kan tidak bisa kita lakukan seminggu atau 2 minggu nih, tapi kita juga perlu suatu proses. Langkah teknis tersebut diharapkan meminimalkan risiko banjir di sekitar kawasan proyek. Pembangunan KSIGN diharapkan berjalan lancar dan tetap aman bagi masyarakat. Pak Bupati sudah minta untuk MK memperhatikan itu dengan seksama. Jangan sampai lagi nanti kejadian ini masyarakat mengalami kerugian, karena pasti kerugian utama itu di daerah persawahan, Pak. Di daerah infrastruktur jalan ini ya, yang masyarakat punya itu daerah persawahan itu. Nah, itu memang sudah diminta baik-baik untuk disimulasikan supaya nanti kejadian lagi itu jangan sampai masyarakat rugi terutama daerah persawahan. Dan itu sudah diminta atensi Pak Bupati sangat serius buat MK untuk melakukan itu. Dan harapan kami bahwa pemerintah dan Pak Bupati ini sudah sangat memperhatikan. Beliau berusaha jangan coba sampai masyarakat itu dirugikan, itu katanya begitu. Jangan sampai masyarakat menderita. Itu pesan dia, dan saya pikir pesan itulah yang kita implementasikan di lapangan juga dengan PEKO. Jadi kalau saya bilang jangan khawatir terlalu berlebihan ya, tetapi saya bilang ada pesan yang begitu yang sudah kita lakukan di lapangan, dan kita mau jaga pesan itu untuk sama-sama dengan MK melakukan itu di masyarakat. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Bisa membantu kita untuk sosialisasi ke masyarakat agar menyampaikan apa sih tujuan ini, agar nyampe ke mereka bahwa ini memang untuk kemajuan Rote. Sayang sekali kalau gara-gara beberapa orang ini jadi terhambat, pembangunan menjadi lama. Susah kita jadi.
Nah, mudah-mudahan lah kalau dengan peran-peran wartawan di sini bisa membantu kita untuk percepatan ini. Demikian Pak. Dari Kabupaten Rotendao, reporter Dance Henuk melaporkan.